Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian muslim mungkin pernah mengalami terbangun di tengah malam hari karena sebab tertentu, misalnya mendengar suara, mimpi, atau berpindah posisi. Bagi yang mengalami hal itu, Rasulullah SAW pernah menganjurkan sebuah kesunahan. Berdasarkan sejumlah keterangan hadis dalam buku doa-doa Rasulullah SAW oleh Ibnu Taimiyah, Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca zikir dan memanjatkan doa. Selain itu, Rasulullah SAW diceritakan mengambil air wudhu dan sholat malam saat terbangun tersebut. Keterangan ini berdasarkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah terbangun tengah malam, lalu beliau segera mengambil air wudhu dan melanjutkan tidurnya kembali. Suatu ketika di tengah malam Rasulullah terbangun karena ingin membuang hajat. Kemudian setelah itu beliau berwudhu dan tidur kembali. Hadis riwayat Bukhari. Dikutip dari kitab Ad-Da'awat dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbangun dari tidurnya pada malam hari kemudian ia mengucapkan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah yang tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian, dan dialah zat yang maha kuasa. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, tiada daya dan upaya melainkan karena Allah. Kemudian dia berkata, Ya Allah, ampunilah aku, atau ia memanjatkan doa, maka hal tersebut, istighfar maupun doa itu, akan dikabulkan. Kemudian jika dia berwudu lalu mendirikan sholat, maka sholatnya tersebut akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu dikutip dari Sunan At-Tirmizi jilid 4 oleh Muhammad bin Isa bin Saurah, Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga mengamalkan zikir lain sebagaimana disebut dalam riwayat dari Muhammad bin Nasar yang pernah mengutip dari Ummi Salamah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membaca zikir berikut saat terbangun di tengah malam. Rabbi fir warham wahdi lisabil al-akum. Ya Tuhan, ampuni dan kasihinilah aku, serta tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Zikir berikut juga diamalkan Rasulullah SAW saat terbangun dari tidur karena terkejut. Bacaan bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, dan At-Tirmizi dari kakek Amr bin Shu'aib. Bismillah, a'udzu bikalimatillahi al-tamati min qadabihi wa iqabihi wa syari ibadihi wa min hamarati asyayatini wa an yahdurun. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami beberapa kalimat yang diucapkan karena terkejut ketika tidur. Dengan nama Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemarahan, siksaan, dan kejahatan hamba-hambanya, serta dari segala gangguan setan dan dari kedatangan mereka. Rasulullah SAW juga menganjurkan muslim yang terbangun pada tengah malam untuk mengangkat kain selimutnya sebelah dalam. Kemudian bagian tersebut digunakan untuk membersihkan tempat tidur. Setelahnya baru bisa dianjurkan tidur terbaring dengan lambung kanan. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu bangun di waktu malam lalu kembali ke tempat tidurnya, hendaklah ia mengangkat kain selimutnya yang sebelah dalam. Kemudian hendaklah ia membersihkan tempat tidur itu dengannya, karena ia tidak mengetahui apa yang telah ada di tempat tidur itu sesudahnya. Setelah itu hendaklah ia berbaring di atas lambung kanannya itu lalu mengucapkan, dengan namamu ya Allah aku meletakkan lambungku dan dengan namamu aku mengangkatnya. Jika engkau menahan jiwaku, rahmatilah dia. Jika engkau melepaskannya, peliharalah dia sebagaimana engkau memelihara jiwa hamba-hambamu yang baik-baik. Kemudian doa terbangun di malam hari yang lain adalah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata.
Tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kerajaan dan segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Maha suci Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Allah maha besar. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian setelah itu berdoa dan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla sekehendak hatinya. Faedahnya adalah doa ini dibaca saat terbangun sebelum melakukan aktivitas apapun. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa terbangun dari tidurnya di malam hari, lalu membaca doa ini di atas, kemudian setelah itu dia berdoa atau memohon ampun, niscaya doanya akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia bangun berwudu lalu mengerjakan sholat, maka niscaya sholatnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ibnu Batal rahimahullah mengatakan bahwa seyogyanya orang yang telah sampai kepadanya hadis ini untuk mengamalkannya dan mengikhlaskan niatnya dalam mengamalkannya. Ketika menjelaskan hadis ini, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan sebuah faidah yang menarik seputar perhatian terhadap zikir ini. Dari Abu Abdillah Al-Farabri rahimahullah, salah seorang yang meriwayatkan hadis dari Imam Al-Bukhari, dia mengatakan, saya membaca zikir ini ketika aku terbangun. Kemudian setelah itu aku tidur. Dalam tidur itu aku didatangi oleh seseorang dan membacakan ayat. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik dan ditunjuki pula kepada jalan Allah yang terpuji. Quran Surat Al-Hajj ayat 24. Kemudian doa meminta ampun dari segala dosa. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kebodohanku, sikapku yang berlebihan dalam urusanku, juga apa-apa yang Engkau lebih tahu dariku. Ya Allah, ampunilah aku, baik kesalahanku dalam hal yang serius maupun gurauanku, kesilapanku, juga kesalahanku yang aku sengaja, itu semua memang ada pada diriku. Ya Allah, ampunilah aku atas apa-apa yang telah aku lakukan, dan apa-apa yang terjadi belakangan nanti. Apa-apa yang aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan, dan apa-apa yang Engkau lebih tahu dariku. Engkaulah yang mengedepankan derajat dan keistimewaan hamba dengan taufik-Mu, dan Engkaulah yang mengakhirkan derajat mereka, dan Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Doa di atas adalah dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW berdoa dengan doa tersebut. Doa tersebut adalah doa agung yang maknanya mencakup permohonan ampun dari semua dosa, di mana redaksi doa tersebut datang dengan lafaz yang rinci dan detail. Apalagi makom status doa ini adalah makom permohonan ampun tadaru. Doa merasa betapa butuhnya hamba kepadanya, sehingga sangat sesuai bila disebutkan dengan detail dan rinci. Dan ini memberi kesan bahwa permintaan ampun tersebut mencakup semua dosa, dan agar hamba menghadirkan semua dosa yang telah ia perbuat, yang ia ketahui maupun tidak, baik kesalahannya yang lama ataupun baru, yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi, yang disengaja ataupun tidak. Dan ini akan membuat hamba lebih khusyuk dan lebih bertadaru, tunduk dengan penuh kerendahan diri dalam memohon ampunannya. Permintaan ampun yang datang dari Nabi tersebut mengajarkan kepada umat sebagaimana mereka meminta ampun kepada Allah, bagaimana mereka bertadaru kepadanya, sekaligus menunjukkan betapa tunduk dan tawadunya Nabi SAW. Semua hamba tidak luput dari kesilapan sehingga ia harus selalu bertadaru dan menghinakan diri di hadapan Rabb-Nya. Sudah seharusnya hamba bertaubat dari semua dosa tanpa terkecuali, baik yang ia ketahui maupun tidak. Perihal seseorang mendapat taufik atau tidak, itu adalah di tangan Allah. Dialah yang menjadikan seseorang meraih kedudukan dan rahmatnya dengan taufiknya. Dia pula yang mengakhirkan kedudukan seseorang sehingga Allah menghinakannya. Maka mintalah senantiasa taufik darinya. Itulah doa-doa yang ketika Anda terbangun malam hari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.